Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvita Sari Lorena Brutarigan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 57, kelompok 1 dari Kabupaten Karo, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mapping mengenai modul akuntabilitas dan nasionalisme. Mapping itu sendiri adalah sebuah peta konsep. Berikut adalah gambaran akuntabilitas secara luas dan mengglobal, bahwa ada 4 garis besar mengenai akuntabilitas, yakni yang pertama, konsep dasar akuntabilitas, kedua, mekanisme akuntabilitas, ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, definisi, kedua, aspek, ketiga, pentingnya akuntabilitas, dan yang keempat, tingkatan akuntabilitas. Nah, itu adalah tentang definisi. Merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua adalah aspek. Nah, terdapat 3, yaitu yang pertama, akuntabilitas merupakan suatu hubungan, kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, dan yang ketiga, akuntabilitas memerlukan laporan. Selanjutnya adalah pentingnya akuntabilitas, dan yang keempat adalah tingkatan akuntabilitas yang terdapat ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas personal, kedua, akuntabilitas individu, ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir, yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Bagian kedua adalah mekanisme akuntabilitas yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dimensi, kedua, mekanisme, 3, lingkungan kerja yang akuntabel, dan yang keempat, langkah-langkah dalam FunWork. Nah, yang pertama mengenai dimensi. Terdapat lagi 3, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2, akuntabilitas proses, 3, akuntabilitas program, dan yang kedua mengenai mekanisme. Terdapat 3, yaitu yang pertama, perencanaan strategis, kedua, kontrak kerja, ketiga, laporan kerja. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan kerja yang akuntabel. Nah, yang di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, ketiga, integritas, keempat, keadilan dan kepercayaan, dan yang kelima adalah tanggung jawab. Oke, selanjutnya yang keempat adalah langkah-langkah dalam FunWork. Yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks yang dipaparkan menjadi 4, yaitu pertama, transparan dan akses informasi, kedua, praktik kecurangan dan perilaku korup, ketiga, penggunaan sumber daya milik negara, keempat, penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang kelima adalah konflik kepentingan. Bagian keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akses penyelenggara kebijakan dan manajemen, yang kedua, prinsip ASN sebagai profesi, ketiga, cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel. Nah, yang kita bahas pertama mengenai asas penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN. Yang pertama itu adalah profesionalitas, kedua, proporsionalitas, ketiga, keterpaduan, keempat, delegasi, kelima, netralitas, keenam, akuntabilitas, ketujuh, efektif dan efisien, kedelapan, keterbukaan, dan yang kesembilan adalah non-diskriminatif. Bagian kedua adalah prinsip ASN sebagai profesi. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, nilai dasar,
Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat adalah kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang. Yang kedua, bertindak adil. Dan yang ketiga, akuntabel dan transparan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah gambaran mengenai nasionalisme yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua poin dalam nasionalisme. Yang pertama adalah pengertian. Pengertiannya, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang kedua, poin dalam nasionalisme yang terdapat dalam 5 sila. Pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari mana kelima sila tersebut? Terdapat ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga tugas dan tanggung jawab ASN itu, maka ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasional dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas.